Hari ini aku dan suami aku mau naik Gunung Soraksan di daerah Sokcho, Korea Selatan. Jadi di Korea Selatan itu sekarang lagi libur Chuseok. Liburan Chuseok ini bisa disebut juga sebagai festival panen. Biasanya liburan Chuseok itu merupakan liburan nasional yang cukup panjang. Liburnya sendiri bisa 3 sampai 4 hari lamanya. Makanya kenapa orang-orang kalau misalnya liburan Chuseok, mereka biasanya mudik atau kumpul dengan keluarga. Nah, liburan kali ini aku sama suami aku manfaatin waktu liburannya buat naik gunung. Ini jarak dari rumahku ke daerah sini itu lumayan jauh ya, jadi sekitar 6 jam perjalanan. Jadi aku dari Gwangju ke Seoul dulu naik KTX, itu ngabisin waktu 2 jam. Habis itu lanjut lagi dari Seoul ke daerah Sokcho naik bis, itu ngabisin waktu sekitar 4 jam. Ini itu baru hitungan perjalanan darat ya, jadi kalau perhitungan dari kaki gunungnya sampai ke puncak itu terus balik lagi ke bawah jadi tektok gitu PP, aku menghabiskan total sekitar 16 jam. Ini merupakan pendakian tektok paling lama sih yang pernah aku alamin sejauh ini, karena jujur menurut aku ini trekkingnya berat sih, karena kan ini gunung modelan batu ya, jadi ya lumayan terjal. Belum lagi terkendala sama cuaca yang buruk, ini seharian hujan, jadi selama pendakian 16 jam itu dari naik sampai turun lagi sampai ke parkiran itu masih diguyur hujan. Dengan kendala treknya yang terjal, belum lagi kan diguyur hujan, jadi batu-batuannya, terus tangganya itu kan pada basah, licin gitu. Jadi kalau misalnya jalan juga harus hati-hati. Menurut aku kondisi kayak gini cukup mengganggu mobilitas ya, jadi pergerakan kita juga nggak bisa segesit biasanya kalau misalnya nggak lagi hujan. Karena kalau dipaksain lari-lari nanti malah membahayakan diri sendiri ya. Belum lagi kan itu di pinggirnya ada sungai sama batu. Kalau misalnya jatuh terus nanti nyemplung sungai atau kepalanya kejerut batu gimana, kan malah jadi berantakan gitu liburannya. Jadi kami memutuskan untuk jalan santai aja, yang penting selamat, pelan-pelan tapi aman. Gunung ini punya 2 jalur ya, satu untuk pemula, satu lagi untuk advance. Tapi karena cuacanya kayak gini, jadi kami memutuskan untuk ambil yang pemula aja. Di jalur ini didominasi sama trek yang terbuat dari tangga besi kayak gini. Kalau jalur yang advance aku belum pernah, jadi aku nggak tahu gimana di sana. Cuma karena sekali lagi ya, ini itu adalah gunung berbatu, jadi mungkin di sana dikombinasiin sama teknikal, terus harus pakai alat-alat untuk panjat tebing. Sekarang udah jam 7 pagi, tadi kami naiknya jam 6 lebih dikit. Ini sejauh ini kami belum ketemu sama pendaki lain, mungkin karena faktor cuaca juga lagi nggak bersahabat, jadi pendaki yang lain nggak ada yang mendaki hari ini atau gimana, kami nggak tahu. Yang pasti sepi banget di sini, terus juga cuacanya adem, sejuk. Mungkin kalau nggak hujan aku kayaknya bakal nyemplung deh main air di sini, karena airnya bening, terus juga nggak terlalu deras. Ini karena gerimis ya, jadi dia debit airnya juga nggak terlalu gede. Di sepanjang jalan trekking terus juga di sungai ini aku belum nemu sampah satupun, karena emang sebersih itu, terawat dan terjaga. Pokoknya keren banget sih. Ini kalau lokasinya dekat rumah kayaknya aku udah main sih setiap hari kesini, soalnya lokasinya itu bener-bener bagus banget. Pokoknya taman-taman nasional di sini itu keurus ya, terus juga kebanyakan nggak berbayar gitu, gratis. Ini juga kami masuk ke sini juga nggak bayar, gratis. Pokoknya main ke alam di sini itu pasti bakal betah banget, karena memang sebagus dan sekeren itu. Pokoknya kayak lagi ada di negeri dongeng aja, bener-bener kayak magical gitu. Masih asri, terus ini tebing-tebing tingginya tuh kayak lagi di dalam film. Kalau dibonusin cuaca cerah, wah udah sih the best banget ini. Ini aja cuaca buruk, hujan seharian masih memorable banget buat aku, apalagi kalau dibonusin cuaca yang bagus, cerah gitu ya. Wah, nggak tahu sih, ini kayaknya nggak bisa move on. Pokoknya rasa capek itu terbayang sama view yang sebagus itu. Walaupun ya capek sih naik tangga kayak gini, aku sebetulnya lebih suka trekking yang tanah, yang agak berakar gitu ya, walaupun kadang suka kesandung, tapi kalau misalnya kaki nginjek ke tanah itu lebih empuk gitu, jadi lebih enak ke kakinya. Nah kalau misalnya jalur trekking tangga gini lebih sakit sih, nggak enak ke lutut. Tapi ya gimana lagi, kalau di sini nggak pakai tangga kayak gini pasti bakal kerepotan, karena kan ini gunungnya didominasi sama bebatuan ya. Nggak mungkin kita dari bawah sampai atas itu harus pakai alat panjat tebing.
Nih lihat nih. Iya kayak gitu.